Selamat pagi, salam sejahtera, shalom. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa waktu cepat berlalu, kita sudah ada hampir di penghujung 2026 Januari, bulan pertama. Dan hari ini kita ada dengan sebuah tema yang sangat jujur di tengah tantangan dunia kita, kesetiaan Tuhan di tengah badai. Menurut saya tema ini sangat jujur, karena yang seringkali tidak setia kita, tapi Tuhan tetap setia di tengah badai. Di tengah badai kita kehilangan iman, kita marah, kita pahit dengan diri dan orang lain, kita membenci, mendendam. Banyak kali terjadi kita diam-diam meninggalkan Tuhan dan undur dari hadiratnya. Di tengah badai kehidupan, keaslian kita akan muncul siapa kita sebenarnya. Orang begitu cepat euforia berhaleluya waktu jalan tol dan mulus. Tapi di tengah badai muncul karakter asli kita. Di tengah masalah keuangan hidup yang berat, penyakit kronis yang mengancam jiwa kita, dan di tengah orang-orang yang kita banggakan meninggalkan kita satu-satu, disitulah karakter kita akan diuji. Jadi orang yang paling akan lemah hidup, yang cepat hancur hidup, orang yang suka cari nyaman. Hanya situasi nyaman yang dia suka. Hanya orang yang nyaman dengan dia yang dia suka. Padahal itu tidak akan membentuk dia apa-apa. Ketika badai datang, dia hancur seperti kerupuk. Hari ini kita diajar di awal bulan, lebih tepat di awal tahun, di akhir bulan Januari. Tuhan setia di tengah badai. Tapi maaf, jangan artikan itu secara sentimental. Seakan-akan dengan gampang kalau badai ada langsung Tuhan ada di situ. Kita akan belajar dengan teliti dalam catatan saat ini dari Injil Matius. Kita akan belajar tentang bagaimana kesetiaan Tuhan itu di tengah badai. Saya mulai dengan beberapa penjelasan singkat. Di awal bacaan ini dalam bahasa edisi kedua itu jelas. Ada dua kata kerja yang kita tidak ingin Yesus lakukan pada kita. Karena kita dari sekolah minggu kan diajari masih kecil, Yesus tuh manis. Bahkan lagu kita terlalu baik, terlalu baik, terlalu baik, sampai sepertinya kurang enak di telinga. Terlalu over lah kata-katanya, terlalu basi. Terlalu baik, terlalu baik, terlalu baik. Ya karena kita berpikir dia selalu manis kan dengan kita. Mohon maaf, Injil Matius mencatat sesuatu yang berbeda. Kadang-kadang kita juga suka menaruh konsep kita tentang Tuhan, bukan apa yang Tuhan omong di Alkitab. Saya to the point. Dalam ayat pertama bahasa Indonesia, maksud saya edisi kedua, menjelaskan sesudah itu Yesus segera mendesak. Ada satu kata kerja, lalu murid-muridnya dia desak, dan dia sementara itu menyuruh. Mendesak murid-murid, kesetinggal ini orang banyak. Lalu orang-orang banyak dia bilang pulang. Ini kan saudara tidak mau Yesus buat pada kita kan? Kita selalu ingin Yesus yang datang belai kita, senyum-senyum dengan kita, kita bikin dosa juga, elus-elus kita pun kepala ke anak raja, bikin dosa aja. Akhirnya diam-diam kita sakit jiwa, senewen diam-diam. Karena Yesus yang potong atur bukan di Alkitab, Yesus yang potong atur sendiri dan kita program di kita pikiran sendiri. Dua kata yang saudara dan saya kalau ngomong soal awal badai tidak ingin dengar atau dilakukan oleh seorang juru selamat Yesus Kristus, yaitu mendesak murid-murid, kesetinggal orang banyak dan orang banyak pulang. Coba ada orang Kristen, ada pemimpin Kristen, ada tegas sedikit, kita tersinggung, kita marah, kita malu. Kita mau yang adem-adem, yang ayam-ayam. Papa mama marah sedikit, kita ciut nyali. Besti marah sedikit, kita bilang saya suka berteman dengan kamu, karena kita suka yang manis-manis ke gula-gula. Akhirnya diabetes parah, kita semua kronis dan amputasi. Kenapa Yesus mendesak murid-muridnya kasih tinggal orang banyak? Bukankah kalau kotong justru orang banyak, kotong lebih cari popularitas di situ. Orang kumpul memakan puji toh. Kalau ada orang banyak kita overacting. Lihat kita pun gaya-gaya di media sosial, media nyata apapun, kita suka orang mengidolakan kita. Padahal kita ini bukan apa-apa. Kok mau diidolakan sih? Kita suka orang menyanjung kita. Kadang-kadang sanjungan itu orang hanya omong-omong di depan, tapi kita seperti mau terbang dengan sayap kita. Bapak Ibu,
Itu awal badai, karena kita terlalu memelas dengan hidup ini. Saya bicara dari pengalaman dan kita merasakannya. Dunia tidak memperlakukan saudara demikian. Jangan membohongi dirimu. Dunia tidak akan memperlakukan engkau dengan sangat manis dan baik. Tidak pernah terjadi. Maka Yesus mendesak murid-murid, kasih tinggal orang ini. Kita naik ke perahu. Lalu murid-murid, dalam hal ini Yesus bilang kepada orang banyak, pulang. Kenapa? Ayat berikutnya, maksud saya catatan selanjutnya, cerita pada pasal selanjutnya itu, sebelumnya cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Karena 5.000 orang dikasih makan, bahkan sisa 12 bakul. Wah, orang banyak bilang ini Mesias, yang ini dulu. Maka mereka mau memaksa dia to be the king, menjadi raja mereka. Yesus pun misi bukan itu, bukan datang ku kasih makan bosan tiap hari. Misinya menyelamatkan manusia dari dosa, tapi memberi makan 5.000 orang sebagai bentuk empati atau kasih Yesus, bahwa ketika dalam dunia ini Allah hadir, Allah itu peduli. Amin. Tapi bukan kasih makan kalian tiap hari. Nah, orang banyak sepikir, oh makasih makan kotong. Bayangkan, hanya dari 5 roti dan 2 ikan 5.000 orang lebih, saudara, lebih. Cerita sebelumnya itu makan dan sisanya 12 bakul. Ini jadi Mesias. Kayaknya dia bisa gulingkan pemerintah Romawi. Mari kotong paksa dia jadi raja. Kosong pikir Yesus boneka kayu. Dong pikir Yesus semangkali remote control. Kau remote control dari Yesus. Lu jadi raja kasih kita karena gulingkan Romawi. Kayaknya Daud punya dinasti akan datang lagi. Lihat saja, dia membuat miracle, mujizat yang hebat. Pasti dia akan luar biasa. Mari potong paksa dia jadi raja. Saudara lihat, karena alasan ini Yesus bilang, ini orang yang pemotivasi sana benar. Maka murid-murid jangan mau karena dompung toksik, dompung racun, kasih tinggal mereka. Itu jawabannya. Kalau ada orang-orang setelah kasih racun buat dompung hidup, tak usah marah, tapi biasa anggap saudara sudah ada. Terlalu repot begitu omong kasar. Don datang dikasih racun buat tempat hidup kan? Lihat saja orang banyak datang bukan mau cari Tuhan, tapi cari roti. Padahal Yesus waktu dicoba iblis dalam pencobaan pertama di padang gurun bilang, manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nyatanya banyak orang makan roti kalau kekenyangan, akhirnya apa? Rakus, makan orang punya dan seterusnya. Benar atau benar? 3 minggu saya khotbah kesana ada amin. Ingat, hilang langsung emosi semua. Tepuk tangan untuk firman Tuhan dulu. Nyatanya banyak orang itu tidak pernah pikir orang lain walaupun rotinya sudah banyak. Jadi pikirnya Yesus datang hanya makasih roti. He is not a Santa Claus. Dia bukan Santa Claus. Jadi tolong garis babai buat tumpung pikiran. Yesus bukan kita pun Santa Claus yang ho 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 ha bagi hadiah. Lu mau paksa dia jadi raja? Dia bukan lupa anak kecil. Tujuan dia datang ke dalam dunia bukan sekadar untuk memberi orang makan 5 roti dan 2 ikan. Itu hanya bentuk empati Allah pada manusia. Tapi tujuannya supaya menyelamatkan manusia karena dosa. Puncaknya di kayu salib. Gimana kalau sekarang langsung Yesus ikut tumpung model jadi raja? Kotong son selamat. Tidak ada cerita tentang Injil yang penuh anugerah tadi, pujian yang dinyanyikan ajaib benar. Karena dia sudah diraja, dia cari enak sana. Yesus mendesak para murid naik perahu. Yang model begini tidak usah terlalu diikuti. Catatan pertama, badai hidup datang karena botol maka senang semua orang, termasuk yang toksik yang bawa racun dalam botol hidup. Orang-orang mode-mode begini kalau dalam kitab hidup anggap saja ada, tapi jangan terlalu kasih waktu. Kadang-kadang mereka menyerap kita seperti parasit yang menghancurkan kita. Amin. Amin. Yang kedua, dia menyuruh orang banyak pulang. Kasihan toh, duduk mengharap mujizat sampai ke yang muncul di mana-mana buat KKR, penyembuhan ilahi. Mari datang, lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, sok langsung berjalan dan menari-nari. Kumpul banyak orang, selebaran seluruh dunia. Hello, it's very contradictory what Jesus done. Apa sangat berbeda dari apa Yesus lakukan. Yesus bilang orang banyak mencari mujizat, pulang. Karena memang Yesus tahu nanti 3 tahun kemudian sudah dapat mujizat kan, bos 9 salibkan dia toh.
Manusia pu otak kan begitu. Manusia pu otak begitu, dapat mujizat, haleluya, praise the Lord. Giliran dia datang naik keledai, dia bilang mau disalibkan, Allah bunuh, sudah kasih mati dan dia. Suka orang model begini. Maka Yesus bilang, pulang. Kalian tidak ada dalam jalan misiku. Buat apa kalian rame-rame duduk di situ? Yang kalian cari bukan Tuhan, tapi hanya berkat-Nya. Yang kalian cari bukan mengasihi Tuhan, tapi udang di balik batu. Padahal Tuhan mau kasih semua, Tuhan dan berkat-Nya. Amin. Bukan hanya cari berkat-Nya. Maka pulang. Saudara lihat kan? Selama ini kita pikir Yesus manis-manis, sang. Ika botong pemau. Terlalu manis bahkan. Akhirnya botong yang jadi Tuhan, dia sampai ke botong boneka kecil Hello Kitty yang kotong pelihara di rumah. Maka iman kita, iman tobola bale. Hari ini kita berkomitmen, let God be God. Biar Tuhan jadi Tuhan. Tepuk tangan dah untuk Tuhan yang dahsyat. Jadi itu yang perlu saya jelaskan. Maka ada dua kata, sekali lagi penekanan terakhir. Murid didesak naik ke perahu, orang banyak disuruh pulang. Nah sekarang setelah Yesus naik di perahu, saudara, maksud saya murid-murid naik di perahu, yang terjadi Yesus naik ke bukit. Untuk apa? Yang kotong jarang buat, berdoa seorang diri. Untuk apa? Sendirian di situ. Dunia botong seni buat itu. Dari jam 5 pagi, mulu masih bobo. Supaya dembah status segala macam. Gigi belum sikat. Bangun dengan tersibuk ribut. Kau tak sibuk dengan HP, tak sibuk dengan musik, tak sibuk dengan itu, tak sibuk kepo orang hidup. Everything is busy. No time for meditation. Tidak ada waktu untuk perenungan. Sekarang ini saya baru beberapa hari kemarin ke toko buku juga, hanya satu orang di dalam. Kotong sedih pesan buku lepapen. Nah memang zaman, bukan masalah buku ya, itu orang pun suka terserahlah. Tapi masalah orang sekarang hanya suka yang dapat instan, akhirnya coplak caplok, dapat terlalu instan, akhirnya senang berguna. Ini pikiran sen pakai. Lalu punya waktu sendiri jarang. Kadang pun walaupun sometimes, kadang pun dia duduk sendiri, pikirannya pikir semua hal. Jadi sebenarnya tidak sendiri dengan Tuhan. Begitu ya, kita pakai logika. Kadang kita bisa punya waktu sendiri, you really alone, kau sendiri, tapi kita tidak berpikir tentang Tuhan, pikir semua hal. Jadi sama juga. Yesus di sini dia naik ke bukit, murid-murid ke perahu, dia untuk berdoa seorang diri. Tapi kita semua tiap hari ingin dikelilingi oleh ini itu dan bikin tak sibuk diri. Itulah mengapa badai itu kadang mengamuk bukan di luar sana, sayang. Pertama-tama di dalam diri. Amin. Karena diri terlalu sibuk nah. Kadang sudah sibuk, tak sibuk orang lain pun hidup tak sibuk orang lain urusan dia sone tahu semua orang dia tak sibuk habis. Yang dia lupa adalah tak sibuk urus dirinya sendiri. Ada amin. Sensuka, ada amin. Ya, kasih naik aminnya. Tak sibuk semua orang, lupa sibuk diri sendiri. Yesus kasih teladan, karena badai itu akan datang, maka dia seorang diri dan sendirian bersama Bapaknya. Saudara, saya pikir beberapa kali di mimbar kami sering katakan, orang yang paling menderita jiwanya adalah orang yang tidak bisa duduk diam sendiri dengan Tuhan. Titik. Once again, sekali lagi, orang yang paling menderita jiwanya adalah orang yang tidak bisa duduk sendirian dengan Tuhan. Saya tidak katakan duduk sepanjang hari, bukan itu dong. Duduk sendirian maksud saya juga bukan masalah you style gayamu, tapi bisa juga di malam hari sendiri, dia berdoa sendiri dengan Tuhan. Di kantor ada masalah, dia masuk sendiri di toilet, Tuhan, bosnya begini, saya tidak mampu. Di kampus Tuhan dosen begini,
Itu maksudnya saya, bukan masalah lu duduk di situ jam-jam, bukan. Tapi make a special time with God, punya waktu khusus dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak punya ini, maaf, jiwa kita sangat sengsara. Itulah mengapa Yesus omong dari Marta, toh, Marta Marta sibuk. Coba hanya taruh roti satu, anggur sepotong, cukup. Kau tak sibuk-ribuk di dapur sana, akhirnya emosi jiwa. Mas parah dengan Tuhan lagi. Injil Lukas betul atau tidak? Hei, Yesus bilang Maria dong bantu saya. Kau hanya duduk enak di situ. Lu yang tak sibuk toh? Tak sibuk baru emosi, frustrasi. Karena ini tidak punya waktu sendiri dengan Tuhan. Maaf juga jangan salah tafsir, bukan duduk diam lipat tangan sepanjang hidup. Maksudnya ada waktu. Setelah bekerja penuh, kita punya aktivitas, kita punya waktu khusus. Bukan saya bilang tiap hari duduk diam dengan Tuhan, karena ada juga yang ekstrim, garis ekstrim, hanya berdoa terus mau kerja. Tapi tiba-tiba muncul proposal keliling sana sini. Main dadu sama Tuhan. Saudara, Yesus duduk sendirian, berdoa sendiri. Inilah kekuatan kita di tengah badai. Nah, kita lihat di realitasnya. Waktu dia sendirian dengan Bapa berdoa, yang terjadi para murid-murid itu apa? Diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal yang tiba-tiba datang. Saudara lihat dua hal kontradiksi di sini. Di satu pihak Yesus di atas bukit lagi doa bergumul dengan Bapa. Di lain pihak murid-murid ada tapontang panting dengan gelombang. Ini yang namanya realitas hidup. Makanya di awal khotbah saya bilang tadi, jangan terlalu sentimental tentang Yesus. Kadang sepertinya Yesus itu diam tanpa ada komunikasi dengan kita, lalu kita dibiarkan angin sakal lapis potong hidup pontang panting. Makanya saya sangat mengerti kalau ada orang muda, orang tua, bahkan hamba Tuhan kita, presbiter. Kok Tuhan di mana nih? Ini masalah begini besar. Kurang kau potong datang gereja. Kurang kau potong berdoa. Kurang kau potong layani Tuhan. Tapi potong angin sakal lapis, potong kiri kanan bingung, kiri kanan bingung. Tahun berganti tahun, badai itu tetap ada. Dia di mana? Oh, lagi sendirian dengan Bapa. Katanya peduli. Katanya penuh cinta. Di hari Natal kita khotbah belasan kali, katanya Immanuel, Allah menyertai kita. Tapi mana? Ini angin sakal lapis kita hancur di sini. Kalau ada drama saja, soneto Petrus, Yakobus mengkeru sebab pukul ramai di dalam perahu itu. Padahal don nelayan kelas wahid, tapi sekarang angin sakal lapis di tengah laut itu mau bikin ke mana? Saya ingat waktu pulang dari Semau, saya masih di Amarasi pick up karena Ebenezer Uni khotbah, Bapak Keposek antar naik perahu itu 12:30. Beliau sudah meninggal. Jadi jam 1 itu kita ada 3 orang di kapal pakai motor. Ini 12:30 hampir siang di tengah laut nih. Tuhan ini mewati seumur saya seperti ini. Takut, akhirnya menyanyi. Ajaib benar, menyanyi makangan harga mata, mamanya yang terus. Tiba-tiba sampai di pelabuhan. Oh puji Tuhan, selamat. Kalau selamat kan datang di Betel toh. Jadi saudara, Yesus ada berdoa, murid-murid panik. Angin sakal lapis tapontang panting. Nah, itu bukan akhir cerita saudara. Itu hanya realitas hidup. Supaya jangan pikir Yesus itu botong punya boneka peliharaan. Setiap saat dia ada di kita. Maaf, kita yang posesif gangguan jiwa biasa buat orang lain begitu toh. Lu di mana? Buat apa? Sama siapa? Makan di mana? Pakai baju apa? Tiap jam, tiap detik bikin bosan orang bertanya hal yang sama. Karena kita penjiwa kan posesif, mau kontrol orang siang hari malam. Sehingga Yesus pun kau mau kontrol. Sorry, Yesus tidak bisa kamu kontrol.
Karena dia akan biarkan angin sakal itu lapis hidupmu, dan dia sepertinya hanya bersama Bapa di sorga. Itu Yesus. Jangan terlalu punya kesaksian yang terlalu muluk-muluk lah. Dan saya minta maaf, jangan kasih kesaksian di anak-anak muda yang baru bertobat. Saya katakan, kalau sudah bertobat, Yesus akan selalu memelukmu. Ya, waktu dia minum susu, ketika dia makan jagung katema, kadang-kadang dia biarkan kau dihantam badai, supaya kau tahu betapa berartinya kehadiran Yesus dalam hidupmu. Ada amin. Kalau tidak pernah dihantam badai, maka Yesus tidak punya arti dalam hidupmu. Seperti pernyataan ini, kita kalau belum kehilangan seseorang, saya pernah tahu dia punya arti. Karena itu orang ada dengan kita, atau kita omong seenaknya kita. Kita perlakukan dia semau gue. Mau bikin apa sekutu pun mau. Tiba-tiba dia tidak ada lagi. Baru kita sadar betapa dia sangat berarti. Tapi kalau tiap hari sama-sama, kita bikin kita punya mau. Mau maki ke, mau buat apa ke, terserah kita dong. Setelah dia tidak ada lagi, baru kita rasa hidup kosong tanpa dia. Jadi badai hidup such a chance, seperti sebuah kesempatan yang Tuhan ajarkan, supaya kita tahu kehadiran Tuhan itu sangat bermakna. Maka ketika badai itu terjadi, jam 3 malam Yesus datang berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan, mereka berteriak, itu hantu. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara lihat, jam 3 Yesus datang. Lalu rame-rame berteriak, para murid berteriak, itu hantu. Lalu Yesus bilang, tenanglah, ini aku, atau aku ini, jangan takut. Waktunya tidak terlalu cepat, tapi tidak terlalu terlambat. Saya punya refleksi pribadi begini. Kadang-kadang orang bilang terlalu lama yang Tuhan mau buat. Papa, mama sayangku, dia menguliti kita dengan teliti. Maaf, kita kerjanya serampangan karena sering makan mie instan. Jadi mau langsung 3 menit rebus dan makan, keropos. Yesus kerja kuliti pelan-pelan kita, membiarkan kita belajar menerima dia pun kehadiran dengan tulus dan jujur. Makanya jam 3 baru Yesus hadir, dan mereka ketakutan, ini bukan manusia, ini hantu. Adik-adikku yang hadir, sayang, lagi studi, lagi cari kerja. Kadang waktu Tuhan tolong kamu sukses itu lama. Kawanmu seperti cepat, selesai langsung berhasil ya. Keluarga itu seperti cepat, anak-anak tak. Jangan hitung berkat orang, sayang. Hitunglah cara Tuhan menyapamu dengan tulus dan kusuk. Jangan kecewa dan putus asa. Karena kairos waktu Tuhan bukan kronos waktu manusia. Cara Tuhan bukan cara instan. Cara instan silakan lihat yang instan semua. Tidak ada yang kekal. Cara Tuhan membimbing kita, kadang membiarkan kita bergumul sampai hancur dan berdarah-darah. Di saat itu dia muncul dan dia bilang, ini aku, jangan takut. Kalau kepada Paulus, dia bilang, aku Yesus. He introduced himself, dia memperkenalkan dirinya, aku Yesus. Tapi kepada para murid dia bilang, ini aku. Kenapa? Karena Paulus belum kenal Yesus, belum lihat Tuhan. Di Damsik Tuhan membutakan dia, makanya Yesus kasih tahu, beta Yesus yang lu aniaya. Tapi kepada para murid dia tidak perlu bilang aku Yesus, dia bilang ini aku. Jelas, tafsirannya jelas. Karena para murid sudah kenal dia, dia tidak perlu kasih tahu ini saya Yesus, tapi ini aku. Sekali lagi, tapi kepada Paulus dia bilang aku Yesus
yang kau aniaya. Begitu. Lihat cara kerja Tuhan. Bagi bapak mama yang sudah lama, adik-adikku bergumul dengan Tuhan, biasa berdoa, Yesus kadang hanya hadir seperti tepukan tangan di bahumu. Sayang, angkat wajahmu. Masa depanmu masih ada. Bagi saya rasa itu 2045. Angkat wajahmu. Kau belum buta total dan mati. Masih ada kesempatan melayaniku. Angkat wajahmu. Tidak perlu minder dengan siapa dirimu. Karena keluargamu, karena kemiskinan dan ekonomimu, karena pendidikanmu. Angkat wajahmu, hadapi dunia. Ada Yesus yang menyertaimu. Tepuk tangan dan untuk Kristus yang dahsyat. Kita harus perlu memberi pengharapan, karena dunia semakin hari menekan kita punya harga diri, menekan kita dengan cara-cara yang tidak menolong kita. Orang-orang kehilangan jati diri. Banyak hamba Tuhan kehilangan iman karena mereka dengarkan bukan Yesus bilang ini aku, hanya apa yang orang sana sini omong tentang dia. Boleh dengar orang, tapi kalau orang hanya omong tidak jelas, anggap saja itu cara mereka bercelote. Tapi dengar Tuhan mau bilang apa? Ini aku, jangan takut. Ini yang sering jarang kita dengar. Sebagai pendeta kadang saya juga menangis dengan jemaat yang masalah besar, tapi kami doakan dan dia bilang, sudah bisa Pak Pendeta, sudah bisa. Kasihan. Sayang, ada Yesus. Yesus tidak menyulap semuanya sayang. Tapi dia ada. Dia menolong kita. Pak Penjen terlalu puitis. Sekarang saya jawab. Bangun pagi tadi, nafas ini siapa yang kasih? Tidak ada Yesus. Jawab yang terlalu muluk-muluk idealisme. Berarti dia masih kasih kesempatan. Tapi perkataan ini sering hilang karena apa? Kita berteriak ini hantu, lebih banyak ini hantu. Makanya Yesus bilang ini aku, kita tak. Apa yang harus kita dapatkan di sini? Kadang ketakutan kita, kegelisahan kita jauh lebih besar daripada iman kita. Sehingga ketika Yesus bilang ini aku, yang terjadi kita berteriak itu hantu. Papa mama dan adik-adik, orang tua semua sayang, kita tafsir sendiri. Kadang bukan Yesus tidak mampu tolong kita sayang, tapi fokus kita pada itu badai, lalu kita lupa mengundang Tuhan menolong kita. Amin sayang. Itu saking ketakutan, saking panik, akhirnya yang kita pikir hanya ini badai semua nih, ini mengerikan di tengah laut nih, ini angin sekali maka tenggelam. Padahal Yesus ada di dekat situ dan nanti datang bilang aku ini, jangan takut. Belajarlah realistis, jujur ada badai, tapi belajarlah Tuhan berdiri di atas badai. Amin. Saya tarik sedikit dari sini. Kadang-kadang kita nih suka membohongi diri, makanya kita tidak ditolong Tuhan. Masalah besar, dosa besar, tapi bilang oh aman, hidup mantap sah, bye-bye sah. Bahkan ada yang kompensasi bro, masalah besar, dosa besar, tapi dia bilang begini, beta tuh kalau dapat masalah besok pikir, pokoknya beta tuh santai-santai. Hello, lu omong di depan orang untuk kasih baminya lu mulut, terakhir lu mulut kering waktu sendiri. Benar atau benar? Benar. Di depan orang bilang, beta ini masalah apa besok akan pikir, pokoknya santai-santai, beta enjoy. Minyak bro mulutnya. Sist. Nanti duduk sendiri mulut kering. Lihat cara orang Indonesia menjawab. Apa kabar? Baik-baik sekali. Padahal baru kan tampilin dari bab tua tadi. Baik sekali.
Hello, how are you? I'm very well, thank you. Langsung, baik sekali. Padahal baru tadi setengah jam lalu ada menangis setengah mati, orang tanya baik-baik sekali. Kalau soal basa-basi silahkan, namanya juga basa-basi, sudah basa-basi lagi. Tapi dalam hidup dengan Tuhan jangan basa-basi dong bro. Kalau hati hancur bilang hati hancur di hadapan Tuhan, amin. Lagi marah bilang marah seperti pemazmur dalam 150 pasal. Hari ini Tuhan, saya lagi marah dengan orang ini, saya lagi kecewa dengan dia, tapi Tuhan bawa dia dan saya dalam doa supaya kami ditolong dan diberkati, amin. Jangan pura-pura ada marah tapi Tuhan saya sangat bahagia. Tuhan bilang begini, yang datang nih orang bingung kelas berapa. Datang bawa beban saja. Saya minta maaf ya, dalam KKR, KPI kadang-kadang ini kalimat tolong diklarifikasi. Mari datang dan tanggalkanlah semua bebanmu di luar. Datang pada Yesus. Loh kok tinggalkan beban di luar? Justru datang pada Yesus yang bawa beban. Ada lagu dulu, lagu rohani diputar di Radio Elizabeth. Biar sana sini situ pusing, semua orang susah. Ada yang tahu? Tetapi aku kan tetap tertawa. Penyakit gila kamu. Penyakit gila kok dibawa dalam pujian rohani. Saya suka nyanyiin lagu, saya menyanyi Onslaught, lagu nomor 1000 di belakang. Mana? Biar sana sini situ susah, semua orang pusing, yang penting aku kan tetap. Tapi sudah di Sumatera ke orang injak mati lu di situ. Dan orang tertawa. Lagu rohani kok ganjil-ganjil. Makanya lagu kirim jemaat banyak yang bagus. Kutip-kutip aja lagu sembarang. Biar sana situ pusing, semua orang susah, yang penting aku kan tetap. Itu pas bapak tua ada madara tinggi lu, bapak tua angkal kucing lempar lu baru di situ. Tobat kamu sudah. Bingung. Orang susah kau empati dong. Orang pusing kau bantu jalan keluar, bukan kau ketawa. Itu gejala gangguan jiwa psikopat. Dalam Tuhan tidak bisa begitu saudara. Saya mau menolong kita sekali lagi, artinya sama-sama ya. Banyak orang yang bilang begini, Pak Pendeta kami ini susah baik, makanya jarang datang gereja. Sone baik jadi jauh dari pergumulan. Karena kotong sone bisa berdoa lagi Pak. Sayang dengar. Itulah kejujuranmu awal kau bertemu Tuhan. Saya lebih senang dengan bad boy, bad woman yang kelihatannya tidak terlalu menjanjikan soal perilaku, tapi jujur, daripada yang sosok saleh munafik kayak Farisi. Saya tidak bisa lagi berdoa Pak, dosa saya sudah berat. 2 hari lalu kami di GKN kemarin ya, Jumat, Gedung Keuangan Negara, duduk dengan, saya tidak sadar itu Bapak Kepala Pajak. Jangan dia cerita, dia ulang mungkin sekadar 5 kali. Pak Kepala Pajak, Pak Tarigan, duduk bersama saya, dia bilang, Pak Pendeta, saya ini kenapa berubah dan seterusnya, karena dia pernah 2 peristiwa. Dia lihat waktu orang datang rumah sakit, orang hanya tidur di lantai. Dia ngomong soal bagaimana orang-orang jangan diperlakukan demikian. Saya juga tanya-tanya, kenapa saya datang tugas di Kupang jadi kepala pajak di sini. Waktu saya lihat turun pesawat, loh kok kotanya kok gersang begini. Baru saya tahu ternyata Tuhan ingin saya ada di sini. Tapi di cerita itu dia ngomong sekitar 5-6 kali. Dia bilang saya ini banyak dosanya Pak. Saya bilang Bapak orang yang jujur. Dari tadi Bapak bicara tentang tidak kemampuan Bapak, padahal Bapak posisi sangat tinggi. Izin Bapak saya pakai di khotbah sebentar. Aksi itu dia bilang, Pak Pendeta, saya minta nomor biar kita bisa kontak-kontak. Tentunya bukan matagi pajak dan beta, bukan. Hanya Bapak kontak saya. Mama baru bilang, kenapa minta nomor? Jangan kepo dong. Hanya untuk saling kontak dengan Pak Tarigan. Jadi saya bilang begini, Bapak sudah punya posisi besar, tapi Bapak pembicaraan ini kepala pajak. Lalu banyak dosanya. Baru saya bilang, Bapak boleh saya ngomong sesuatu? Kenapa Bapak melayani dengan baik?
Tapi waktu itu hanya di dalam hati hanya bilang, Bapak nih orang jujur. Kalau Alkitab bilang orang yang banyak diampuni dosanya, banyak berbuat kasih. Jadi kalau dengar orang bercakap-cakap waktu sadar atau minum mabok tentang ketidakberartian hidupnya, merasa tidak disayang, merasa tidak mampu, sayang, itulah kejujuran hatinya. Jangan pandang rendah. Ketika orang datang dan bicara, sudah lama saya tidak merasakan kasih Tuhan. Saya terjebak dosa dan kejahatan. Saya merasa orang bernyanyi enak, puji Tuhan, haleluya, tapi saya merasa Tuhan sonde pernah tolong dengan saya. Itu kejujurannya. Masalahnya jangan berhenti di situ, sayang. Don't stop there. Jangan berhenti di situ. Datanglah kepada Kristus, bilang, ini aku, jangan takut. Amin. Itu. Maka dalam konteks itulah Petrus melihat Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah saya. 31 segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saya buat semacam teka-teki pertanyaan tentang Petrus. Kenapa Petrus sampai tenggelam? Jawab di hati. Karena dia bukan Yesus. Kalau dia Yesus, dia jalan di atas air. Bayangkan kalau Petrus jalan terus. Orang sefoe dengan Petrus. Murid-murid bilang, Petrus jalan di atas air. Dosen lihat Yesus lain. Amin. Apalagi Petrus model ada ngapuji sedikit. Kan Petrus pemodel ini agak makan puji toh. Murid-murid bilang ketakutan ini itu, dia bilang sonde beta rela mati untuk engkau, bahkan beta rela ini itu. Terakhir dia sangka Yesus. Jadi kan rada makan puji. Kalau tiba-tiba di jalan atas air, Deddy Corbuzier yang lain-lain pesulap kelas dunia don tondok bro. Suhu kam. Suhu nih. Langsung orang bikin di itu pantai danau. Petrus punya patung, dia berjalan di atas air dan semua orang datang menyembah Petrus. Sonde Petrus, kalau ada orang sabu ama PUE jangan lebe ame. Engkau hanya tiap hari nganga duu ame. Inaya ote kote mau berjalan di atas air. Inaya dori amau. Ketawa padahal sudah mengerti arti nih. Petrus jangan terlalu over. Kalau lu berjalan di atas air, lu pasti orang sefokus dengan kamu, apalagi kau pun tipe tuh. Dan pasti Petrus bilang begini, setelah ini akan ada satu Injil tentang Petrus berjalan di atas air. Sonde Petrus, jangan. Kau terlalu jauh dari itu. Petrus ya adik saudara dan saya, jangan. Kita bisa berjalan waktu lihat Yesus, tapi ketika kita pikir sedikit tentang derita, kita tenggelam. Justru di saat itulah Yesus bilang, mengapa engkau bimbang? Saya senang Petrus berjalan lalu dia tenggelam. Dan saya senang ketika dia tenggelam, Yesus sudah bilang, Andi aku tol makan puji nah. Itu toh kayak botong biasa omen dan botong anak-anak. Dia kalau mau dia anak paling kurang ajar dia. Sambil mamtokunya jagong lain, itu payah. Dia cuma ngomel. Dia kalau jadi orang terlalu overacting begitu. Botong masih kicik-kicik, botong misalnya naik sepeda, koton jatuh, saudara-dara, kakak dong kadang bapak bilang, beta sih bilang, dia anak kurang ajar, tersalah kamu itu. Kok dia sejatuh, nah bukan pitara, dan dia bilang, beta sebilang toh. Ya itulah respon kita manusiawi. Tapi Yesus berespon, dia ulurkan tangan, dia tarik Petrus. Amin saudara. Mau omong apa nih di tengah badai? Banyak orang lepas tangan. Yesus turun tangan. Lihat dia pun tangan turun. Caranya gimana? Masuk ke kamarmu. Stop dulu dengan itu semua status-status tetep pengen tidak jelas dunia maya. Kasih setengah jam lututmu di hadapan Tuhan.
Minta Dia, rasakan tangan dan kuasanya menjamah hidupmu. Amin. Dan kau akan tahu, saudaraku, tidak pernah kita tenggelam. Masuk ke dalam ruang doamu, di mana di kampus, di tempat kita bekerja, masuklah bicara, Tuhan tolong saya. Petrus bilang, Tuhan tolonglah aku. Saudara, ini doa paling pendek tapi paling suka Tuhan dengar. Kita susah sampai di poin ini. Tak tambah sedikit ya, kan 3 minggu saya khotbah. Kenapa saya bilang kita susah sampai di Tuhan tolonglah aku? Dari kecil, mari kita belajar, kita gali sedikit yang kita lakukan. Kita sering omong, ingat harus mandiri jadi orang. Ingat, jangan suka terlalu bergantung dengan orang. Bagus untuk dunia kerja dan studi, tapi kita bawa juga dalam hubungan dengan Tuhan. Makanya ada orang yang perfeksionis, bro, hidupnya kelihatan sempurna, bro, tak pernah adain itu, tapi di hati pun congkak luar biasa. Dan maaf, dia jarang minta tolong pada Tuhan, karena dia selalu diajar dirinya begitu hebat dan kuat. Buku-buku yang kita baca tentang menolong diri sendiri, focus on ourselves, fokus pada diri kita, bahwa you are hero, kaulah pahlawan. Kita selalu mengajari diri kita, apalagi kalau kita terluka. Saya agak sedikit main pikiran sedikit ya, maksudnya secara ya, psikologi. Anak yang dibesarkan orang tua tunggal itu rada kadang-kadang punya ini, karena dia merasa suaminya atau istrinya meninggalkan dia, maka lu diin hidup dan coba-coba bergantung di orang. Lu harus berdiri sendiri, sayang, itu bagus, tapi jangan dipakai pukul rata untuk hubungan dengan Tuhan. Saya kasih contoh diri saya. Sebagai anak bungsu, saya pikir semua orang di rumah harus koton, beta juga dapat yang baik dong. Fokus di diri. Waktu badai datang, siapa mau tolong? Di Alor 7 bulan tidak pernah injak kalabahi, saudara. Tidak pernah lihat motor. Tidak ada motor naik ke sana, apalagi mobil tidak ada. Jadi bingung turun Kalabahi itu, kayak bingung-bingung lihat di kota Kalabahi. Doa saya di Vikaris adalah waktu vikariat, Tuhan, beta sendiri saya di sini. Jemaat sayang, terima kasih Tuhan, tapi beta sendiri. Beta datang sendiri. Jadi Tuhan tolong dong. Tapi itu baru terjadi setelah semua yang kita pegang di dunia ini ternyata tidak bisa diandalkan. Baru dari hati kita berteriak, Tuhan tolonglah saya. Saya cepat terharu dengan anak orang-orang yang setelah dosanya terlihat begitu banyak, kadang di puncak derita dan terasing, tidak mampu mengangkat muka, lalu yang dia bilang, Pak Pendeta doakan tolonglah saya. Itu dari hati dengan bibir gemetar. Saya menjamin waktu itu Tuhan memeluk dia. Petrus bilang, tolong saya Tuhan. Tapi kita kalau mau sampai posisi ini harus benar-benar merasa benar-benar tidak ada arti apa-apa, baru kita bisa berteriak begini. Selama kita masih merasa punya ini, punya itu, hak ini, saya punya ini, segala macam, saya bisa bahkan I can control human, saya bisa kontrol semua orang, kontrol dunia ini. Maaf, ruang itu tidak ada dalam bagian hidup kita. Hanya ketika angin saka lapis, hanya ketika hampir tenggelam, baru kita bilang, Tuhan tolonglah saya. Kalau begitu, masalah yang kita lagi alami sekarang, apa-apa itu sayang semua. Mau di penghujung khotbah ini, percayalah itu cara Tuhan untuk lebih dekat pada kita. Amin. Jangan bilang Tuhan kasih tinggal. Saya jujur, Bapak Mama tidak jadi kami kan pendeta, tapi saya bagi kami. Tiap minggu kami berdoa tentang jemaat yang sakit. Dari hati saya doakan,
Tapi bayangkan mereka yang sakit bertahun-tahun. Wajar dong mereka butuh mujizat. Tiap minggu selama 4 tahun kami doakan. Wajar dong orang butuh mujizat. Tapi apa setelah kita doa di sini terjadi mujizat? Kadang orang tua kita masih sakit. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Tolonglah aku mau mengatakan bahwa saya ini lemah. Sehingga dalam keadaan yang paling rendah pun pertolongan Tuhan sekali-kali tidak jauh dari kita. Kita jangan terjebak teologi kemakmuran, asal klaim ayat Alkitab, asal caplok-caplok. Percaya saja semua pasti terjadi. Amin dalam konteks tertentu, tapi bukan untuk semua hal. Kadang-kadang kolom doa pun Tuhan sudah jawab, amin. Kadang-kadang berteriak Tuhan jawab, amin. Seperti tolong Petrus bilang tolonglah aku. Tapi kadang-kadang doa sukusuk juga bertahun-tahun, kondisi tetap seperti itu. Itu kenapa? Mau bilang apa? Tuhan tidak jawab. Paulus punya hidup ajar betong. Berdoa supaya duri dalam daging dicabut. Tapi Tuhan bilang tidak. Cukup. Dalam kelemahan mula kuasaku menjadi sempurna. Jujur, kita ini kadang malu, apalagi berhadapan dengan teologi kemakmuran yang kasih kampanye penyembuhan ilahi di mana-mana. Tapi di Gemit dulu kami dengar Allah tidak ada doa, tidak berani doa kayak begitu. Orang di tempat lain, gereja lain, orang lumpuh bangkit berjalan. Padahal kadang-kadang skenario juang. Baru saya pahamnya, iyalah. Kenapa juga kita ngotot demikian? Kita pikir penyertaan Tuhan berarti apa yang kita doakan harus dijawab sesuai dengan apa yang kita pinta. Tidak. Kadang melebihi yang kita pinta, amin. Tapi kadang kondisi seperti itu, tapi penyertaan Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan kita. Makanya kepada Paulus sekali lagi Yesus katakan rohnya, when you are weak, you are strong. Ketika engkau lemah, engkau kuat. Kita harus sampai puncak iman ini. Bukan puncak iman asal caplok, asal klaim, asal bilang asal percaya saja. Semua pasti terjadi. Lalu kita stres rame-rame dan banyak orang kasih tinggal Tuhan ketika semua tidak terjadi. Saya harus ngomong ini karena catatan khotbah dari Pak Pendeta Niti di grup kami para pendeta sangat keren. Dia bilang tolong dibantu jemaat mengerti ini. Karena hari semakin susah, dunia semakin susah. Kalau iman kita hanya iman asal caplok dan kaleng-kaleng, hanya asal comot-comot ayat Alkitab, terus tidak melihat konteks dan apa yang Yesus mau, diam-diam kita kecewa sama Tuhan. Badai mengecewakan kita. 32-33 ayat terakhir. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah. Pada akhirnya perahu yang mereka tumpangi, angin itu menjadi reda. Lalu tidak ada orang lagi di antara para murid yang berani berkomat kamit yang lain, kecuali mereka mengatakan sesungguhnya Engkau anak Allah. Ini pertama kali Yesus disembah sebagai anak Allah di kalangan para murid. Karena apa? Siapa manusia yang mampu meredakan badai kehidupan? Siapa manusia yang mampu mengontrol alam semesta? Siapa manusia yang mampu berdiri di tengah impitan angin sakal yang mengerikan yang sedetik saja menenggelamkan jiwa kita? Makanya sesungguhnya Engkau anak Allah. Kiranya perkataan ini menjadi pujian dan pengakuan dari kita semua. Di tengah badai, Tuhan, Engkau anak Allah. Tolonglah kami pasti tidak akan binasa. Amin. Tuhan berkati. Amin. Kor musik Gemit Batol Melava mempersembahkan pujian bagi Tuhan.
Apabila ku jatuh, Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari terasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan, sukacita yang Dia berikan mengalir
untuk pengakuan iman